warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Eristina dari kelas 12 BDP 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang evaluasi penjualan. Pengertian evaluasi penjualan adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang ingin dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Ada juga yang mengatakan bahwa arti evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja suatu metode, manusia, peralatan, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dan membuat keputusan. Beberapa informasi yang didapat dari proses evaluasi: yang pertama, tingkat kemajuan suatu kegiatan; yang kedua, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya; yang ketiga, hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang. Evaluasi hasil penjualan ini merupakan tugas yang cukup kompleks karena bagian penjualan dan daerah penjualannya berbeda-beda. Banyak waktu yang diperlukan untuk tugas-tugas bagian penjualan. Selain itu, masih dikaitkan pula dengan motivasi masing-masing, baik penjualan yang terhadap rencana kompensasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam evaluasi hasil penjualan: yang pertama, membuat standar kerja; yang kedua, hasil kerja real; yang ketiga, mengadakan evaluasi atau membandingkan hasil kerja dengan standarnya; yang keempat, mengambil tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, tujuan evaluasi hasil penjualan. Yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, serta membayar beban bunga atas utang-utangnya tepat pada waktunya. Selanjutnya, analisis evaluasi kinerja keuangan. Analisis keuangan dapat dibedakan menjadi analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah absolut maupun dalam presentase atau relatif. Analisis tren atau tendensi posisi, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Analisis presentase per komponen atau common size, yaitu teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva, terdapat keseluruhan atau total aktiva maupun hutang. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Analisis sumber dan penggunaan kas, teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada waktu periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan, yaitu teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu ataupun secara simultan. Analisis perubahan laba kotor, yaitu teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Analisis break even, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, menganalisis evaluasi hasil penjualan. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Faktor internal yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor ini mencakup persediaan barang, prosedur dalam pemberian piutang, komisi penjualan yang diberikan, kegiatan salesman, dan kegiatan sales promotion. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan. Faktor meliputi perubahan selera konsumen sampai tindakan dari pesaing, munculnya saingan baru, munculnya barang pengganti, pengaruh faktor psikologis, adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah, dan kemungkinan adanya tindakan dari pesaing. Selanjutnya, menyusun laporan hasil penjualan.
Pencatatan transaksi keuangan adalah kegiatan penting yang harus dilakukan oleh sebuah bisnis. Dalam akuntansi, pencatatan transaksi keuangan adalah hal mendasar yang harus dilakukan. Dengan adanya catatan tersebut, semua transaksi keuangan bisnis dapat dipertanggungjawabkan dan dibawa ke laporan keuangan, termasuk bukti transaksi. Transaksi keuangan merupakan aktivitas menurut Mardi tahun 2011 merupakan aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki, di mana objek pengukurannya dapat dinilai dengan nilai mata uang serta dapat memengar. Selanjutnya, macam-macam bukti transaksi keuangan. Dilihat dari sumbernya, bukti transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu bukti internal. Bukti internal adalah bukti transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak di dalam perusahaan, dan untuk internal perusahaan sederhananya adalah berupa memo dari pimpinan ataupun orang tertentu. Berikut adalah macam-macam bukti internal, yaitu yang pertama, bukti kas masuk, bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Yang kedua, bukti kas keluar, bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai misalnya untuk membayar gaji, utang, dan lain-lain. Yang ketiga, memo, bukti pencatatan antara bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, bukti eksternal. Yang dimaksud dengan bukti eksternal adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Macam-macam bukti eksternal, yaitu yang pertama, faktur atau invoice, yaitu bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur biasanya dibuat rangkap dua, yaitu asli dan kopian. Faktur asli diberikan kepada pembeli, yaitu sebagai bukti pencatatan pembelian kredit, sedangkan faktur kopi dibawa oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Kwitansi, bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu hal yang dilakukan secara tunai atau kontan. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pihak yang menerima uang maupun pihak yang sudah melakukan pembayaran. Nota, yaitu bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembelian tunai. Nota debit, yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan untuk dikirim kepada pihak di luar perusahaan karena ada suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pesanan atau pembelian atau rusak. Dengan nota debit, penjualan dapat memberitahukan kepada konsumen bahwa akunnya sudah didebet dengan jumlah tertentu. Penerima nota debit dapat mencatat pada akun pihak pengirim nota yang terdapat pada sisi kredit. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum